Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari channel Bisikan Buku Tua yang membahas buku-buku tua dan kontroversial, rahasia-rahasia tersembunyi yang ada dalam buku, akan selalu saja menjadi bahan kajian-kajian kita untuk supaya agar menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kali ini kita akan membacakan sebuah buku yang berjudul Riwayat Penghidupan Al-Fadil Tuan Syekh Al-Maksum. Jadi buku ini sudah sangat tua. Buku ini terbit tahun 1935 dan menceritakan tentang seorang ulama karismatik dari Pulau Sumatera yang kebetulan beliau menjadi ulama termasyhur di Kerajaan Delhi pada waktu yang lampau, bernama Tuan Syekh Hasan Maksum. Buku ini sangat tua. Di sini terlihat kulit sampulnya begitu aneh, artinya mungkin terbuat dari bahan-bahan bagus atau bisa juga terbuat dari bahan-bahan kulit hewan barangkali ya. Masih jelas nampak di sini isi-isinya, tulisannya. Dengan buku seusia ini sangatlah langka kita temukan, bisa dengan umur sekitar 88 tahun 1935 sampai dengan sekarang 2021. Dan sastra yang ditulis dalam buku ini juga sangat indah, persis zaman-zaman dahulu, ejaan lama. Jadi ini adalah biografi sejak kecil sampai wafatnya. Baik, kita akan mulai dari lembaran yang pertama. Di sini ditunjukkan ada gambar masjid dari Kesultanan Delhi atau Masjid Raya di Kota Medan. Ini dia gambarnya. Masih hitam putih. Dan kita mulai dengan pembukaan kata-katanya. Hari Kamis 24 Syawal 1355. Sewaktu masih subuh, fajar belum menyingsing, pada pagi hari Kamis 24 Syawal 1355, berbetulan dengan 7 Januari 37, pada jam 4.30 telah berpulang ke rahmatullah Al-Fadil Syekh Hasan Maksum, ulama besar di Sumatera Timur ini, dan bergelar Imam Paduka Tuan. Beliau meninggal dunia tutup umur 53 tahun sesudah mengidamkan penyakit lamanya yang tidak kurang dari 6 bulan. Meninggalnya beliau itu di rumah beliau sendiri di Jalan Puri nomor 185 di hadapan anak dan istrinya. Kabar meninggalnya beliau itu dalam sekejap mata saja tersiar ke segenap kota. Apa pula memang sudah lama murid dan sahabat handai beliau sangat berduka cita melihat penyakit beliau itu yang telah moderat dari sehari ke sehari. Meninggalnya beliau itu sudah tidak mengejutkan hati lagi, oleh karena amat merana. Tambahan pula sudah cukup usaha diperbuat. Telah dipinta pertolongan beberapa dokter yang terkenal namanya. Jangan dikatakan pula dukun-dukun dan tabib-tabib orang kita yang masyhur kemujarapan obatnya. Akan tetapi penyakit itu tidak juga berangsur baik. Sehari meninggal beliau itu, berduyun-duyun sekalian guru-guru, hina dan kaya, miskin dan berharta, murid-murid yang berilmu, haji-haji, lebay-lebay, pendek kata, tiap umat yang mengetahui kealiman beliau itu datanglah menjenguk, masing-masing menunjukkan rupa yang berduka cita. Dari jauh dan dekat, bahkan saudagar-saudagar yang berniaga menutup pintu kedainya supaya dapatlah hadir ketika pemakaman jenazah beliau itu. Beribu-ribu orang hadir di rumah beliau itu, boleh dikatakan berebut-rebutan pula hendak menyaksikan rupa wajah almarhum itu untuk penghabisan, karena perceraian ini sangatlah berat bagi mereka.
seolah-olah kehilangan juru penasehat, kehilangan ayah, saudara, pelindung, yang terlebih juga seolah-olah merasa kehilangan benteng yang dapat menyelamatkan dari segala karut-marut. Sebab itulah duka cita murid-murid dan sahabat handai beliau tidak dapat diuraikan. Akan tetapi kehendak Allah juga berlaku. Takdir tidak dapat dielakkan, ajal tidak dapat disingkirkan. Allah juga Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Berebut pula orang pergi menggali kubur beliau di pekarangan Masjid Raya. Demikian juga membuat kafan dan kerandanya, karena inilah kalinya yang penghabisan kesempatan untuk menunjukkan betapa cinta dan kasih sayang tiap murid-muridnya, tiap sahabat-sahabatnya, tiap umat yang mencari kebenaran kepadanya. Sewaktu dihantarkan ke kubur, beribu-ribu umat mengantarkannya berebut pula, menjulang kerandanya, tidak pilih orang tua. Masing-masing hatinya berdebar, terharu memikirkan kehilangan yang sangat berarti itu. Sultan Delhi, Tengku Mahkota, Tengku Perdana, Tengku Bendahara, Tengku Mufti, dan lain-lain pembesar kerajaan turut hadir di waktu mengkebumikan jenazah beliau itu. Begitu juga dari kerajaan Langkat, Serdang, dan lain-lain turut menghadiri waktu pengebumian itu. Jam 4 petang, jenazah beliau itu dihantar ke kubur, dihantarkan oleh tidak kurang dari 5.000 umat yang masing-masing duduk tepekur sambil membaca tahlil setelah menakilkan mayit-mayit beliau itu. Demikianlah hari Kamis 24 Syawal 1355 telah berpulang ulama yang besar dari kerajaan Delhi ini, dan hari itulah tercatat sebagai hari berduka cita bagi sekalian murid-murid, sahabat, handai, dan umat yang mencari kebenaran di dalam agamanya. Doa-doa atas arwah almarhum itu tidak berkeputusan, maka kita sekalian turut meminta kepada Ilahi, moga-moga dicurahkanlah rahmatnya atas almarhum itu, diberikannya balasan yang sebaik-baiknya, sebagai yang dijanjikan beroleh tempat di dalam jannah. Seterusnya, moga-moga nian berkatlah pengajaran beliau itu, benih yang juga disebarkannya tumbuh dengan sumburnya, dan jadilah Perca Timur ini untuk menjadi daerah yang taat, penduduknya mengerjakan syariah agama, menoret syariah Nabi akhir zaman menurut perintah Ilahi. Lanjut ke bagian berikutnya. Imam Padukatun Al-Fadil Tun Syekh Hasan Maksum telah tiada lagi di dunia yang fana ini. Hanyalah tinggal kenang-kenangan bagi kita yang ditinggalkan. Maka di sini riwayat penghidupan beliau selama hayatnya kami coba bentangkan, sebagaimana yang dapat dikumpulkan dari pihak-pihak yang layak dipercaya, sahabat-sahabat, handai tolan, murid-murid, dan keluarga almarhum itu. Adapun penyakit menyebabkan beliau sampai kepada ajalnya itu, menurut keterangan dokter, adalah karena urat yang menghubung ke otaknya telah tertutup. Terjadinya itu adalah karena terlalu banyak membaca, sehingga melewati kemampuan urat di mata dan otak itu. 6 bulan lamanya, lebih dan kurang, beliau itu menderita sakit, semakin hari bukanlah semakin sembuh. Sekalipun doa sekalian murid-muridnya amat sangat meminta kepada Ilahi agar supaya disembuhkan penyakit alim yang muktabar itu. Memanglah beliau semasa hayatnya rajin menelaah kitab-kitab, segala kitab yang baru maupun yang lama berulang-ulang dipelajari olehnya, sampai kadang-kadang sampai pukul 4 menjelang matahari terbit pun beliau suka mendengarkan masalah-masalah yang soleh, sebagai ternyata bukan sedikit umat Islam yang mempunyai kebimbangan tentang khilafah telah datang kepada beliau itu berbahasa, dan kadang-kadang sampai jauh malam belum berhenti, disambung lain hari lagi sampai dapat ditarik konsekuensi atau jawaban yang muktamad. Oleh sebab beliau terus-menerus mengajar, terus-menerus pola studi, sehingga boleh dikatakan amat sedikitlah tempo beliau untuk bersenang menjegarkan diri sendiri. Lanjut.
Bertahun-tahun lamanya beliau menjadi guru besar, tidak bertempoh bareng sehari, tidak pula malam, karena murid-muridnya bukan sedikit jumlahnya. Selama beliau jadi ulama yang menjadi soleh bagi umat di Sumatera Timur ini, Langgar Imam Padukatun, Tuan dan Masjid Raya penuh sesak saja didatangi oleh penuntut-penuntut tua dan muda. Sedang pengajaran beliau itu membawa berkat, artinya tertanam di dalam hati sanubari murid-muridnya cara beliau mengajar, yang akan kita uraikan di lain bagian. Sesuai dengan akhlak murid-muridnya, seolah-olah beliau itu adalah duduk mengajari masjid di Mekah, dikelilingi oleh jemaah-jemaah haji yang baru datang dari Indonesia ini. Sabar, tajam pendengaran, berbudi, pikiran terang, bijaksana, yang terlebihnya pasti berkata-kata, menjadikan segala murid-murid dan umat yang lain memajukan masalah atau soal-soalannya, mendapat jawab yang memuaskan. Pendek, siapa saja yang pernah berguru atau mendengarkan sorah beliau itu tentulah tidak akan dapat dilupakan seumur hidup. Beliau telah meninggal dunia. Kerajaan Delhi kehilangan seorang ulama yang susah didapat, sukar dicari tandingannya. Akan tetapi, jika dengan kemurahan Tuhan, niscaya akan tampil ke hadapan seorang ulama besar lagi. Oke, kita beranjak ke tentang semasa kanak-kanak dan sifat-sifatnya. Ini sangat menarik, karena ini memang menceritakan apa adanya, dan penulisnya juga masih hidup pada zaman beliau itu masih hidup. Jadi apa yang tersadur di dalam buku ini betul-betul fakta yang memang layak dipercaya. Almarhum dilahirkan di Labuan Delhi pada tahun 1884 Masehi bersama dengan 1302 Hijrah. Adalah sejak lahirnya bagi orang tuanya sudah merasa bahasa anak mereka itu kelak akan menjadi seorang yang ternama dan mencapai derajat yang tinggi. Segala sifat-sifat sejak waktu dalam gendongan dan buayan menunjukkan bahwasanya kanak-kanak itu adalah mempunyai bukti pekerti yang kepujian. Semasa kanak-kanak ia tidak menyusukan ibu bapaknya, tidak menyusahkan ibu bapaknya, maksudnya tidak suka menangis atau kangar, melainkan kelihatan riang saja dan selalu bercakap-cakap seolah ada yang terlihat olehnya, ada yang terdengar olehnya, ada yang terasa olehnya, yang disahutinya, diperhatikannya, dipikirkannya dengan seksama. Ia anak tunggal pada ibunya, tiada saudaranya, melainkan ibu satu bapak. Jadi di sini sudah jelas kelihatan bahwasanya dari sifat kanak-kanak juga sudah luar biasa. Demikianlah sampai pada usia 3 tahun beliau kelihatan semakin berseri-seri wajahnya, terutama pada air mukanya yang cahaya matanya terbayang sifat-sifat bakal menjadi orang ternama, menjadi orang yang takwa kepada Syal Sulbana. Selama beliau lahir, orang tuanya yang tambah murah, berlipat ganda dari yang seolah-olah, serta hasil kebun dan ladang menjadi hujan rahmat pun turun. Adalah ketika itu di dalam tahun 1885 Masehi, Medan masih bergantung nasibnya atas Labuan yang jadi pelabuhan kapal sebelum Belawan dibuka. Adalah Labuan menjadi kota yang teristimewa. Banyak saudagar-saudagar membuka kedai di sana, serta pedagang pergi setiap masa ke stres. Maka Labuanlah yang menjadi kota yang terbilang sedang Medan satu kampung belaka. Kereta api belum ada. Medan dengan kereta bendi atau sado sangat susah, kadang-kadang terjadi penyamun. Oleh sebab sepanjang jalan yang jaraknya 20 km, dalam kurung jalan pun berkelok-kelok, belum macam sekarang, melainkan mengikut tepi sungai, adalah hutan belukar belaka. Maka di Labuan ketika itu telah ramai dengan saudagar berbagai bangsa, sehingga disitulah berilah seolah sekolah-sekolah, terdapat juga sekolah Inggris.
Ketika ia berumur 7 tahun oleh orang tuanya dimasukkanlah ke dalam sekolah Inggris itu. Jadi gurunya ialah seorang Erusian dari Penang. Baik, di halaman 8 ini kita sudahi dulu dan akan kita sambung nanti di part kedua di halaman 8 ke atas. Dan kisah ini jadi semakin seru, atau bukan lagi sekedar menggurui, tapi ini adalah ilmu yang tersimpan. Dan memang misi kami adalah menceritakan hal-hal yang kontroversi, yang tersimpan, yang sesuai fakta menurut buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Bisikan Buku Tua. Terima kasih.